Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Greg, selaku dosen pendidikan agama. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurencia Angela Natali Widya Putri. Saya dengan NIM 20P10013 dari kelas 01 Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020 Unika Swijo Pranoto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Greg. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda searah supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Maka di sini akan menjawab, maka menurut ideologi keyakinan dari agama saya, untuk menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda searah adalah dengan cara mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, dan supaya hidup kita bisa menjadi berkat, di mana sudah tertulis pada Matius 5 ayat 44-45 dan Matius 22 ayat 39-40. Orang bersikap baik pada kita harus kita perlakukan dengan baik, sedangkan orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita patut benci dan musuhi dia. Inilah sikap yang dimiliki sebagian besar manusia. Bahkan sekarang ini banyak orang yang bertindak semena-mena. Terhadap orang lain. Yang kuat menekan yang lemah dan yang kaya menindas yang miskin. Hanya karena memiliki prinsip berbeda. Seseorang dimusuhi, diserang, dianiaya, diintimidasi, bahkan dibunuh. Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci terkait. Yang pertama, yang dimaksud dengan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang ditunjukkan dalam sebuah pasar dan dipicu untuk memberikan keuntungan dari kegiatan dalam ekonomi pasar. Dan yang kedua itu ada individualisme. Individualisme merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kebebasan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Yang ketiga ada konsumerisme adalah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi barang produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Yang keempat ada hedonisme. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyak mungkin. Dalam ajaran agama saya, sikap dan cara pandang di atas tersebut tidak sesuai dengan iman Kristiani yang saya miliki. Karena hedonisme mengutamakan kesenangan semata sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 itu berbunyi, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga dengan soal, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat. Karena kesombongan manusia, jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut.
Di sini akan menjelaskan peristiwa yang pertama adalah raptur. Raptur disebut juga pengangkatan jemaat, yaitu Yesus sebagai mempelai laki-laki surgawi datang untuk menjemput gereja sebagai mempelai wanitanya. Dan peristiwa yang kedua adalah kursi pengadilan Kristus yang terjadi setelah raptur. Kursi pengadilan Kristus adalah penghakiman bagi orang percaya. Selanjutnya peristiwa ketiga adalah perjamuan kawin anak domba, suatu peristiwa indah yang belum pernah terjadi di atas bumi ataupun di surga, yaitu perkawinan anak domba Allah dengan mempelainya, yaitu gereja kudus yang telah diangkat. Berikutnya adalah masa antikristus. Masa antikristus, setelah orang kudus diangkat, mereka masuk kursi pengadilan Kristus dan perkawinan anak domba Allah. Sementara itu di bumi terjadi masa kesengsaraan besar. Peristiwa berikutnya adalah kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, dan terjadi perang Harmagedon, selanjutnya memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Setelah masa ini selesai, maka terjadi perang Gog dan Magog. Berikutnya adalah tahta putih besar dan terjadi langit baru dan bumi baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.